Starting pointnya itu di PIP adalah bantuan untuk partisipasi siswa di madrasah, hambatan ekonomi, maka kita tidak bicara prestasi. Beda dengan kalau kita di perguruan tinggi ada bantuan siswa miskin dan berprestasi. Kalau di sini fokusnya adalah siswa miskin. Yang penting dia tidak putus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenag Jatim. Kembali lagi bersama dengan saya Isnawati dalam program podcast Kemenag Jatim. Inspiratif, inovatif, dan edukatif. Dulur Kemenag Jatim, pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Nah, sejak tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan, yakni berupa Program Indonesia Pintar atau PIP. PIP ini merupakan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga penerima Kartu Bantuan Sosial, KKS dan PKH, penyandang disabilitas, korban bencana alam, dan anak yatim piatu. Nah, seperti apakah PIP itu dan bagaimana? Apakah ada evaluasi terkait dengan pelaksanaan PIP ini? Kali ini telah hadir bersama dengan kita narasumber dari Inspektorat Jenderal yang telah melakukan evaluasi terkait PIP ini yang dimulai sejak hari Minggu tanggal 25 Februari kemarin hingga 5 hari ke depan. Beliau adalah Bapak Aliyuddin, MSI MM, Auditor Ahli Madya sebagai pengendali teknis pada tim ini. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sepanjang ini masih baik-baik saja. Alhamdulillah. Oh iya Pak, terkait dengan evaluasi PIP di Jawa Timur ini. Mungkin bisa diceritakan Pak, alasan dari Inspektorat Jenderal mengadakan evaluasi pelaksanaan PIP. Ya, baik. Sebelumnya kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian yang ada di daerah Jawa Timur, terutama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menerima kami, tim evaluasi PIP. Sebenarnya ini adalah karena mandatori, maka setiap tahun ada evaluasi Bu. Sama seperti bantuan BOS, bantuan operasional sekolah. Cuma kalau yang ini leg spesialisnya adalah bagi mahasiswa yang miskin. Tapi tidak semua siswa miskin karena terbatas sisi kuota dan anggaran yang ada. Dan ini pun sebenarnya tidak hanya miliknya Kementerian Agama, tapi juga di situ ada Kemendikbud. Kita kali ini fokus di evaluasi PIP madrasah. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan bahwa kenapa evaluasi ini dilakukan tiap tahun berkesinambungan, karena kita ingin ada konsentrasi yang tiap tahun berubah apa yang kita cari di situ. Misalnya kalau tahun lalu kita konsen di penyaluran PIP dengan pengukuran ketepatan pakai KPI, Key Performance Indicator dari KPI evaluasi sendiri, seperti misalnya ketepatan jumlah, ketepatan waktu, prosedur atau administrasi, tepat sasaran, tepat guna. Nah, untuk yang sekarang kita menggunakan 3 KPI yang berbeda. Jadi yang pertama adalah ketepatan akurasi data. Yang kedua adalah ketepatan penyaluran melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Yang ketiga adalah pencairan atau penarikan dana PIP. Dari 3 ini yang kita potret, pertama adalah akurasi, sinkronisasi data. Karena sesungguhnya untuk PIC atau penanggung jawab terkait dengan kemiskinan itu ada di Kementerian Sosial. Maka based on datanya ada di Kementerian Sosial. Maka kita mengacu kepada DTKS ya, atau data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Pusdatin Kemensos ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan evaluasi penguatan data di EMIS Pak Bu. Jadi EMIS itu menjadi dasar alat bantu kita untuk penentuan kategori siswa miskin. Kalau kita melihat tujuan PIP sendiri, karena kami juga evaluasi ini merujuk kepada menilai efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana PIP di Dikdasmen ya, di pendidikan menengah dan atas.
Kita bicara efektivitas, maka kita bicara ke ketercapaian tujuan. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau tujuan umum PIP adalah menurunnya kesenjangan partisipasi siswa miskin dengan siswa yang mampu, baik di perkotaan maupun di pedesaan di semua daerah. Terus yang kedua adalah menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak untuk berpartisipasi di madrasah. Jadi mereka ikut aktif sekolah di madrasah. Yang ketiga adalah mencegah peserta didik untuk potensi putus sekolah, Bu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah membantu peserta didik untuk membantu biaya operasional madrasah. Karena situ ada biaya kursus, ada biaya pelatihan dan sebagainya harus di-cover oleh siswa. Dan yang terakhir adalah memitigasi terjadinya tidak berkelanjutannya atau kontinuitas siswa melakukan jenjang studi. Misalnya dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah sampai ke aliyah. Itu yang 5 pokok tadi tujuan umum. Tujuan khusus dari PIP adalah satu, membantu siswa di dalam misalnya pembelian seragam, 2 uang buku, yang ketiga transportasi, yang keempat uang saku, yang kelima membantu operasional seperti tadi yang saya sampaikan khusus-khusus tambahan. Itu adalah tujuan khusus. Nah, kita menilai seberapa efektif tujuan umum dan tujuan khusus PIP bagi siswa. Jadi kita mengukur added value, nilai tambah PIP itu bagi siswa miskin seperti apa. Nah, persoalannya adalah di PIP itu ada 4 bisnis proses yang harus dilalui, Bu. Itu. Pertama adalah tadi saya bilang akurasi data, yang kedua adalah penetapan SK yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK selaku Direktorat Teknis, yang kedua adalah penyaluran melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh KSKK, dan yang keempat adalah penarikan dana. Nah, yang pertama itu di akurasi data, kita ingin memastikan sudah sinkronis, sudah akurat data yang ada di EMI sehingga tidak dikomplain oleh madrasah penerima PIP. Dan yang kedua itu untuk SK, sehingga SK itu harus diverval oleh KSKK sampai ke madrasah yang bersangkutan sehingga dipastikan bahwa siswa itu betul secara faktual dan objektif itu miskin. Terus yang ketiga tadi penyaluran bank. Nah, ini menjadi persoalan ketika di teknis lapangan itu bank-bank yang ditunjuk sudah ada MOU-nya dengan KSK itu nggak sesuai dengan perjanjian, Bu, gitu. Seperti mohon maaf misalnya di bank tertentu, kita ada 3 bank yang ditunjuk oleh saat ini adalah Bank Bank BSI, BRI dan Mandiri. Nah, di bank tertentu itu misalnya gini, ketersediaan bank cabang itu tidak semua bank bersedia mencairkan anggaran PIP-nya yang jauh dari madrasah, sehingga ini kendala bagi siswa untuk mengambil dana itu. Apalagi siswa ibtidaiyah yang masih di bawah umur itu kan harus pakai surat kuasa. Yang kedua adalah perlu adanya kolektivitas pengambilan karena memang tadi jauh, jangan sampai nanti siswa dengan pertimbangan kosnya lebih tinggi ketimbang dananya menjadi tidak diambil. Misalnya biayanya ke kota itu butuh 100.000 padahal dana PIP-nya cuma berapa, nggak seberapa. Akhirnya dia kosnya nggak sebanding dengan PIP-nya. Kemarin kita temukan kasus yang ada di Jawa Timur ya, makanya kita kemarin tuh kenapa fokusnya di Jawa Timur? Karena ada 2 hal yang kita sampaikan, Bu. Pertama adalah dari sisi residu. Residu itu adalah ketidakvalidan data siswa yang dikeluarkan dari Dikbud. Misalnya nama siswa karena beda di ijazah dan di akte dan di KK. Yang kedua adalah beda ibu. Nah, misalnya ibunya ternyata di KK itu sudah ibu kedua, ibu sambung, padahal ibu kandungnya misalnya namanya Yati tapi di kakaknya sudah nama ibu tirinya, itu juga menjadi kendala. Nah, itu seperti itu dikomplain oleh bank dan bank tidak bisa mencairkan itu. Terus yang kedua tadi masalah persediaan bank cabang juga menjadi kendala bagi siswa. Nah, kalau yang tadi uniknya di Jawa Timur, kita lihat bahwa kita bahasanya istilahnya residu. Residu itu berarti data siswa yang tidak valid itu terbanyak. Secara nasional kita 16,6% itu data residu secara nasional. Jawa Timur itu di atas 20%. Jadi dan Jawa Timur tertinggi, Bu. Iya, Jawa Timur. Itu residu ketidakvalidan data. Nah, itu karena kita kemarin sudah kita secara daring dengan para operator baik PIP maupun EMIS maupun kasih Penmarnya kita terangkan di situ. Terus yang selanjutnya dari sisi residu berimbas kepada endapan, Bu. Endapan uang yang terparkir di bank. Karena siswa tidak mengambil uang itu dengan alasan tadi ya, jauh, alasan banknya tidak bisa kolektif, sehingga itu terendap di bank. Dan ini kan merugikan siswa yang harusnya layak menerima PIP. Maka kita kemarin mencoba mengurai di mana persoalan yang paling urgent itu apakah dari MOU
sehingga kita berdampak endapan itu. Nah, yang paling unik itu di Jawa Timur sendiri secara regional, misalnya mohon maaf ini kita namakan sukunya di Madura. Jadi Madura itu kan lebih berpikirnya adalah logik ya, jadi masuk akal. Sepanjang tidak masuk akal mereka nggak akan ngambil. Jadi sepanjang tidak ada menguntungkan uangnya nggak diambil gitu loh Bu. Nah itu. Dan kalau mau diambil harus semuanya dapat. Nah ini menjadi soalan Bu. Jadi kasihan bagi siswa yang orang tuanya atau anaknya itu menerima bantuan, yang lain tidak menerima itu bisa protes. Nah itu menjadi secara psikis mengganggu. Nah seperti itu. Yang untuk mengatasi endapan uang tadi gimana? Apakah akan ada solusi tertentu, karena kan memang banyak ya Pak ya desa-desa yang jauh dari ATM kayak gitu. Iya, itu betul. Apakah ada solusi tertentu yang akan dilakukan oleh pihak inspektorat sebagai bentuk usulan? Ya, jadi begini Bu, terkait dengan endapan yang ada di bank yang sudah kita tuju sebagai bank penyalur, kita kembali kepada MOU yang sudah dibuat bank penyalur ke Direktorat KSKK sebagai unit teknis di sana. Karena ini kan sebenarnya perjanjiannya adalah bank penyalur yang di tingkat pusat Bu ya, tingkat pusat, bank yang pusat ke bank yang di cabang. Nah bank cabang sebagai eksekutor dia kan juga memastikan validitas data. Ketika tidak valid maka dia retur ke banknya. Nah persoalannya adalah bisa jadi ini ada beberapa penyebab ya, ada 3 atau 4 penyebab. Pertama adalah kurang validnya data siswa, misalnya namanya beda, kakaknya beda, nicknya berbeda, itu dikembalikan oleh bank. Yang kedua memang si siswa tidak mengambil karena saya sampaikan tadi pertimbangan cost ya, biaya mengambilnya lebih mahal ketimbang yang diterima. Yang ketiga adalah faktor secara geografis tadi ya. Kita akui memang di Jawa Timur itu ada yang lintas pulau, di Madura ya, ada pulau yang jauh itu bagaimana, sementara si siswa yang di pulau itu nggak banyak, misalnya hanya 2 atau 3, itu kalau diambil secara kolektif pun kosnya tetap tinggi ya, madrasah mana mau dia itu mengambil kolektif, toh juga mahal. Nah kemarin kita sudah melihat di MOU-nya Bu, Bank MOU itu bahwa bank berkewajiban untuk datang ke lokasi siswa mulai dari aktivasi rekening sampai ke pencairan. Cuma kita di lapangan kadang-kadang ada bank-bank cabang yang memang tidak konsisten, itu loh Bu. Makanya kita ikut membantu memantau yang di inspektorat ini, mereka on the track sesuai dengan MOU bank dengan pihak KSKK. Kalau memang dia bersedia untuk istilahnya jemput bola, datang ke madrasah harus dilakukan. Seperti ketika diaktifasi datang ke madrasah. Kenapa ketika pencairan tidak datang? Itu pertama. Yang kedua, sosialisasi dari madrasah atau bank yang tinggal ngambil itu. Jangan sampai nanti ketika pertama datang, oh ini dulu, dilengkapi dulu persyaratannya, kan balik lagi itu. Yang kedua datang lagi, ini yang kurang. Sampai 4 kali 5 kali akhirnya kan mereka jengah itu. Udahlah nggak usah diambil. Nah itu artinya diendapkan. Nah sebenarnya pengendapan ini kalau kita ingin kita baru fokus di PIP madrasah ya Bu. Kalau di PIP Pontren itu MOU-nya adalah ketika ada limit waktu misalnya 30 hari tidak diambil maka diblokir dan itu uangnya disetorkan ke kas negara. Kalau yang Pontren, tapi kalau caranya berapa hari Pak untuk yang 30 di madrasah ini? hari. 30 hari itu kalau nggak diambil maka dia akan diangus. Oh, hangus. Bisa diambil. Nah, untuk yang PIP kita sekarang konsentrasi di tahun yang lalu, maka cut off-nya mereka ada kelonggaran sampai tanggal 9 Februari kemarin untuk batas akhir penarikan dana PIP. Iya. Nah, kalau sudah di atas 9 Februari maka tidak bisa lagi diambil. Nah, kita memastikan uang yang terparkir ini balik ke kas negara. Karena ini kan uang negara. Iya. Makanya gini Bu, kemarin kita sampaikan, jangan sampai kita sudah ini adalah limit budgetnya terbatas, kuotanya terbatas, tapi tidak optimal. Iya, kan sayang Bu gitu. Karena ini beda dengan BOS. Kalau kita ini sangat leg spesialisnya adalah untuk siswa miskin yang memenuhi persyaratan di dalam DTKS. Seperti itu Bu. Iya. Pak, ini sejumlah berapa untuk wilayah Jawa Timur ini, ada berapa total siswa yang mendapatkan bantuan PIP ini Pak? Oh ya, secara keseluruhan kita belum bisa mengfikskan karena ini masih diolah, kita baru hari kedua ini Bu. Tapi yang pasti kita sudah sebarkan ke 38 kabupaten kota, kemenaknya kita suruh menyampaikan kendala apa, sampai batas waktu kemarin belum ditarik. Nah, yang kedua, data yang di PIP itu yang di Jawa Timur itu lumayan banyak ya, sekitar lebih dari berapa itu ya, saya belum bisa bicara fixnya, tapi yang pasti dana yang digelontorkan itu 1,3 triliun tidak berubah dengan tahun lalu. Tahun ini juga 1,3 triliun, cuma di sini ada perbedaannya,
ada kenaikan di nominal pendapatan yang di Aliyah dari 1 juta menjadi 1.800.000. Itu untuk berapa bulan? Untuk 1 tahun, Bu. 1 tahun. Memang sangat kurang sekali, ya, karena ini sifatnya bantuan. Jadi tapi ya bersyukur lah Pak. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah betul. masih bisa digunakan. Betul. Makanya gini, Bu, hal-hal yang penting. kita kemarin tahun lalu memastikan menggunakan tadi 4 KPI tadi tepat guna, sasaran itu memastikan bantuannya dipakai secara optimal. Kalau yang sekarang kita mulai dari data dulu, karena kita kalau bicara data mestinya kan harus akurat, ya, harus sinkron sehingga tidak ada madrasah yang dirugikan. Karena saya yakin setiap madrasah itu punya stok atau database siswa miskin versi mereka yang secara kontinu dan melalui home visit itu datang ke rumah-rumah siswa itu miskin. Nah, tetapi karena ini kendalanya gini, sebenarnya PIP ini pengembangan dari dulu BSM, bantuan siswa miskin itu sebelum Pak Jokowi itu jadi presiden. Nah, sekarang dimodif menjadi lebih tertib administrasi menggunakan kartu Indonesia Pintar, dan sayangnya penginputan itu dari kecamatan, Bu, dari kelurahan ke desa. Jadi mereka harus punya kartu KIP dulu, kalau nggak punya ya nggak bisa. Padahal tahun-tahun dulu BSM itu cukup melalui SKTM, surat pernyataan tidak mampu, dari kecamatan, dari desa. Nah, itu yang menjadi kendala sekarang ini adalah KIP. Jadi tidak semua siswa madrasah memiliki KIP, padahal KIP adalah persyaratan utama untuk masuk dalam DTKS, dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ini kendalanya, Bu. KIP itu dari mana, Pak? KIP itu dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab di proyek pengentasan kemiskinan. Database-nya di sana. Iya. Begitu. Kalau seandainya ini ada anak kurang mampu ya, Pak, ya, pada sebuah madrasah, cara mereka untuk bisa mendapatkan PIP ini gimana, Pak? Jadi kami juga menghimbau kepada semua madrasah, baik negeri maupun swasta, itu lebih proaktif ke kelurahan atau desa untuk mendaftarkan mereka menjadi kategori keluarga, misalnya kan PKS, ya, di program keluarga kesejahteraan sosial, ada PKH, keluarga harapan, sehingga bisa menjadi entry point untuk didaftarkan ke desa untuk menerima kategori kartu Indonesia Pintar. Nanti dikirimkan ke data di pusat itu di DTKS-nya. Yang mengirimkan yang membuat surat itu dari pihak sekolah atau siswa sendiri yang mengajukan, Pak? Ya, sebenarnya itu kan program, jadi itu secara otomatis kalau dia sudah masuk ke programnya keluarga sejahtera, program keluarga harapan, itu misalnya nanti di-input dalam DTKS. Cuma kan karena permintaannya banyak, Bu, ini cepet-cepetan orang daftar itu untuk siswanya. Jadi kalau nggak terlalu terlambat. Siswanya ya, Pak, ya, berarti? Iya, siswanya. Gitu. Yeah. Nah, dari evaluasi kemarin, Pak, yang sudah melakukan pengambilan uang ini ada berapa persen yang tidak mengambil uang PIP di Jawa Timur sendiri? Ya, karena ini datanya masih proses, Bu. Jadi gini, kita ini kan sekarang menerjunkan sekitar 10 tim. Jadi ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Gorontalo, terus Sulawesi Utara, Jawa Barat ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok juga ada. Itu menyebar memastikan sebenarnya berapa persentase serapan dana PIP di semua wilayah. Untuk Jawa Timur sendiri kita masih ongoing, ya, masih proses. Jadi kita belum bisa memastikan, tetapi kita pastikan bahwa dana itu terserap di Jawa Timur secara maksimal. Untuk angka kita belum bisa memastikan, kita masih running, ya, ini masih proses di aplikasi kami dengan menggunakan Google Form. Gitu. Ini, Pak, kalau seandainya apakah akan ada evaluasi juga ini, Pak, terkait penggunaan uang tersebut, uang PIP? Terkadang kan ada beberapa pihak yang menggunakan, ketika ngambil uang dapat segitu malah digunakan hal-hal lain yang tidak untuk kebutuhan si anak tersebut. Iya. Apakah ada usaha preventif mencegah agar uang itu tepat guna oleh siswa yang tidak mampu? Betul, Bu. Sebenarnya gini, dana PIP ini rentan fraud, ya, rentan penyimpangan. Karena sudah tadi ke penarikan, maka yang terlibat itu adalah sekolah, kepala sekolah madrasah, guru, orang tua. Itu menjadi potensi penyimpangan penggunaan dana PIP. Seperti kita banyak di media tuh ada dana PIP diparkir dulu di madrasah, disimpan dulu karena pakai surat kuasa yang palsu misalnya. Atau ketika pengambilan orang tua, ternyata orang tuanya pakai surat mengambil tapi si siswa tidak tahu, sehingga siswa itu tidak tahu apa yang digunakan. Maka kemarin preventifnya adalah, memang ini tujuannya baik, tapi kalau di birokrasi kan tidak semua tujuan baik itu benar, ya. Jadi
semacam deposit gitu ya. Jadi siswa itu hanya tahu jumlahnya berapa, didepositkan di madrasah. Jadi ketika ada pengeluaran yang sifatnya operasional, beli buku, nanti didebat di situ, Gitu. beli seragam nanti didebat di situ. Tapi harusnya transparan. Nah, kebanyakan madrasah itu ada yang ini memang oknum aja ya, in case Oknum. aja, nggak semua Ya, kasus sama. oknum ya Pak ya. Ya, ada yang konsisten membantu. Artinya siswa hanya tahu berapa uangnya tapi didepositkan di madrasah. Jadi ketika misalnya di akhir tahun sudah selesai, maka dia diberikan laporan penggunaan seragam, buku, apalagi ya uang kursus sebenarnya, dan itu pas dengan nilainya. Nah, kadang-kadang ada yang nggak pas, sehingga kita memastikan di madrasah itu walaupun dia punya inisiatif sendiri, dan sebenarnya itu tidak dibenarkan juga ya, karena potensi untuk digelapkannya besar. Maka kita pastikan itu sudah transparan, Bu. Jadi ketika mendebat sudah sesuai dengan apa yang dikeluarkan, dengan apa yang diperoleh siswa itu ditransparansikan, terbuka laporannya. Nah, sementara ini yang kendala adalah siswa yang sudah di atas ibtidaiyah ya, jadi sanawiyah aliyah itu kan mereka rata-rata konsumtif. Nah, ini yang kita khawatirkan malah digunakan untuk hal yang bukan tujuan khusus. Atau yang kedua, diambil alih oleh orang tua itu untuk kebutuhan orang tua ya, misalnya bayar beli beras, bayar kontrakan dan sebagainya. Ini kita pastikan si siswa itu bisa menikmati apa yang harusnya didapatkan oleh siswa itu. Makanya kita tekankan kepada madrasah untuk pengelolaan itu harus transparan. Jadi kita meningkatkan edukasi tata kelola pengeluaran dana PIP di madrasah agar tujuan khususnya itu bisa tercapai. Ya, apakah ada sosialisasi khusus Pak kepada siswa penerima PIP ini? Oh iya, ada. Karena kita cek di madrasah sebelum pencairan, mereka akan mengumumkan siapa saja akan menerima PIP dan mengedukasi pemanfaatan dananya, Bu. Misalnya tadi saya bilang tujuan khususnya untuk pastikan untuk anak itu bisa membeli buku, bisa membeli seragam, bisa untuk transport. Kalau yang tadi di luar jauh dari madrasahnya, Bu, yang 3T misalnya kan butuh transport sungai gitu kan mahal lagi. Itu bisa dipastikan untuk itu, gitu. Iya, ini Pak. Siswa seandainya dia memperoleh PIP sejak SD, mungkin kelas 1 karena sudah memiliki kartu KIP ya Pak, Indonesia Pintar. Apakah itu akan terus berlanjut hingga dia lulus SMA? Ini Bu, makanya kita tadi di tujuan umum salah satunya adalah kontinuitas siswa melanjutkan jenjang pendidikan. Kita dalam PIP itu memastikan siswa dari mulai satuan pendidikan dasar ya, ibtidaiyah, nyambung sanawiyah, nyambung ke aliyah. Tapi tadi kendalanya adalah gini, Bu. PIP ini memang digunakan untuk siswa dan orang tua miskin. Tetapi ini kan fluktuatif karena tidak semua orang tua itu miskinnya statis gitu. Bisa jadi dia waktu di MI itu orang tua nggak mampu. Tapi di sanawiyah orang tua sudah maju dari rezekinya meningkat ya Pak ya. Misalnya bakso apa itu yang di Surabaya itu kan biasanya pakai gerobak, sekarang udah buka toko. Nah, itu kan nanti dikomplain juga oleh masyarakat yang lain, loh. Itu kok masih dikasih bantuan. Nah, artinya kontinuasi itu tergantung dari tadi, Bu, dari kemampuan si orang tua miskin. Karena memang ini fokus ke orang tua yang berpenghasilan di bawah rata-rata. Berarti itu harus ada laporan dari pihak sekolah atau seperti apa? Jadi ada updating data dari sekolah, dari madrasah itu, biar nanti data miskinnya itu terkoreksi ya gitu. Nah, persoalannya adalah gini, Bu, ketika kan kita pakai data Pusdatin di Kemensos. Kemensos itu kan kadang-kadang updating datanya 5 tahun, 10 tahun, lama itu. Hingga lulus ya Pak ya, berarti ya itu. Lulus. Sementara kita kan kalau di madrasah kan real time per semester, tahun per semester itu selalu melaporkan kepada kita. Nah, persoalannya tadi gitu, makanya kemarin ada tawaran dari Kemensos kalau memang ada updating data monggo. Jadi pihak Kementerian Agama bisa merevisi, mengkoreksi data siswa miskin yang melalui versinya dari madrasah gitu, Bu. Berarti ini harus ada updating terus ya Pak. Betul. Misalkan ada yang siswa yang meninggal. Apakah bisa cair kan gitu? Betul. Jangan kan meninggal, Bu, kalau sudah selesai ya itu kan, finish ya. Tapi kalau yang misalnya mutasi, Bu, atau tiba-tiba dia putus sekolah karena faktor keluarga, orang tuanya meninggal, yatim piatu itu kan, atau karena korban bencana. Kalau kayak kemarin kan di pas Covid ya, itu kan banyak sekali siswa di madrasah itu yang kehilangan orang tuanya. Itu juga menjadi dasar pertimbangan seperti itu. Mungkin dari hasil evaluasi selama ini dari pengucuran PIP ini Pak, apakah ada peningkatan kualitas dari mungkin keterselesaian mereka dalam wajib belajar hingga 12 tahun itu? Ya,
Karena stressing pointnya itu di PIP adalah bantuan untuk partisipasi siswa di madrasah, hambatan ekonomi, maka kita tidak bicara prestasi. Beda dengan kalau kita di perguruan tinggi ada bantuan beasiswa miskin dan berprestasi. Kalau di sini fokusnya adalah siswa miskin. Yang penting dia tidak putus sekolah. Iya. Maksud saya di situ, apakah ada data kelulusannya itu lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ada dukungan dana ini? Betul. Jadi kita nanti ada indeks kelulusan siswa penerima PIP. Seberapa besar added value-nya PIP kepada misalnya ketidakterputusan studi karena hambatan ekonomi itu menjadi tertekan, tidak nambah terus gitu. Seperti itu. Meskipun secara anggaran kita stuck di situ ya, nggak naik-naik ya. Gitu. Oke. Cukup jelas mungkin Pak ya penjelasan dari Pak Ali. Semoga bisa menambah wawasan kita Dulur Kemenak Jatim terkait dengan program PIP ini. Mungkin ada Dulur Kemenak Jatim yang tetangganya atau saudaranya yang belum mendapatkan PIP dan kondisinya memang benar-benar membutuhkan untuk bisa meneruskan sekolah, mungkin bisa mengikuti saran Pak Ali tadi dengan pengajuan ke pihak partisipasi masyarakat ya untuk mendaftarkan dia kepada operatornya PIP yang ada di desa. Gitu. Karena kalau sudah dilaporkan maka dia akan tercatat sebagai database-nya di DKS. Di desa ya Pak ya? Ya betul. Ya, jadi saling mendukung antara masyarakat satu dengan yang lain. Betul, partisipasi sangat ditunggu. Ya, sangat diperlukan partisipasi masyarakat guna keberlanjutan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Insya Allah. Makasih. Baik, Pak Ali terima kasih. Sama-sama. Ilmunya, materinya pada kali hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga semua warga negara Indonesia terutama siswa-siswa madrasah bisa melanjutkan sekolah, menuntaskan sekolahnya hingga selesai, hingga di tingkat SMA ya Pak ya? SMA atau Alia. SMA atau Alia. Terima kasih sekali lagi. Baik, Dulur Kemenak Jatim, cukup itu mungkin yang bisa kita bahas pada kali hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.